sebagai seorang suami ataupun istri, seorang laki-laki perempuan wajib memahami tentang hal ini, ya, agar kita tidak terjerumus dalam suatu dosa dan kesalahan. Fi hukmil haid wan nifas wa fi salasu mawatin. Dan di dalam bab ini ada 3 pembahasan pokok. Al-madatul ula, pembahasan yang pertama fi ta'rifiha, definisi daripada haid atau nifas. Kita mulai al-haidu. Damun yurhihir rahimu idza balagatil mar'ah ya'taduha fi awqatin ma'lumah li hikmatin tarbiyatil walad. Yang dimaksud haid itu darah yang terletak pada rahim seorang wanita ketika dia telah mencapai umur akil balik. Jadi seorang wanita ketika mencapai umur akil balik, maka baru ada darah haid dalam rahimnya. Ya'taduha fi awqatin ma'lumatin, yang akan keluar dalam waktu-waktu tertentu, sebulan sekali. Li hikmati tarbiyatul walad, ya, hikmahnya untuk perawatan bayi. Dan ketika kita memahami tentang hal ini, subhanallah, maha suci Allah. Ya, begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Darah haid yang itu ada najis, ya, najis yang penuh dengan penyakit. Ketika wanita hamil, maka darah haid ini dirubah oleh Allah menjadi makanan bagi janin. Sehingga wanita yang hamil jarang bisa haid. Ya. Sekaligus ketika wanita ini melahirkan, maka darah haid ini dirubah oleh Allah menjadi ASI untuk sebagai makanan bagi sang bayi. Ya, sehingga wanita yang baru saja melahirkan, ya, jarang mereka yang bisa haid. Ada saja bisa pun hanya sedikit, tidak seperti biasanya. Maka haid ini li hikmati tarbiyatil walad, untuk merawat anak-anak. Ya, baik ketika masih dalam rahim ataupun ketika sudah terlahirkan. Wa qaluhu yauman wa lailatun wa aksaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7 ayyamin. Ya, yang mana minimal masa haid itu 1 hari 1 malam minimal. Ya, tetapi ini jarang, kecuali ya orang-orang Quraisy, dan mereka enggak semuanya. Jadi wanita ini mengalami haid minimalnya 1 hari 1 malam. Ya, waqsaruhu 15 yauman, dan maksimalnya 15 hari. Enggak mungkin wanita haid lebih dari 15 hari. Ya. Kemudian wa ghalibu 6 aw 7 ayyamin. Rata-rata mayoritas wanita itu haid mengalami haid selama 6 atau 7 hari. Wa aqallu tuhri ay ayyamuhu 13 yauman aw 15 yauman. Dan minimalnya wanita mengalami suci, ya, minimalnya 13 sampai 15 hari minimal. Wa aksaru tuhri la hadalahu. Adapun maksimal wanita itu mengalami suci enggak ada batasan. Ya, mungkin wanita belum haid dia, sehingga enggak ada batasannya, atau sudah menopause dia, ya, sehingga tidak akan pernah mengalami haid. Makanya wanita yang belum haid atau wanita yang sudah menopause 99,9% enggak bisa hamil. Ya, wanita yang belum pernah haid ataupun wanita, ya, artinya belum balik maksud saya. Wanita yang belum balik, ya, belum mencapai umur 8, ya, atau 7, atau wanita yang sudah menopause 99,9% enggak bisa hamil. Mengapa? Karena enggak ada, ya, enggak ada makanan bagi jabang bayinya. Makanya tadi haid itu hikmahnya litarbiyatil walad. Ya, itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalibuhu 3 aw 24 yauman, dan mayoritas wanita itu suci dalam 1 bulan itu 23 atau 24 hari. Jadi rata-rata
wanita itu suci dalam satu bulan adalah 24 atau 23 hari. Wan nisa'u fihi salasatun. Wan nisa'u fihi salasun mubtada'atun wa mubtadun wa mustahadatun. Ya. Dan wanita dalam hal ini terbagi atas 3. Yang pertama mubtada'atun, wanita yang baru mengalami haid. Yang kedua wa mu'tadatun, wanita yang sudah biasa, ya, sudah biasa rutin mengalami haid. Atau yang ketiga mustahadatun, wanita yang istihadah. Dan kita akan jelaskan satu-satu. Likullin hukmun, dan tiap-tiap mereka punya hukum masing-masing. Amal mubtadatu, adapun wanita yang baru mengalami haid mubtadaah, wahya allati taradam li awwali maratin wa hukma anha idza ra'atid dam tarakatis shalah wal shaum wal wat wan taradat tuhra. Wanita yang mubtadaah ini, yang dimaksud mubtada adalah wanita yang baru saja mengalami haid awal kali. Maka hukumnya ketika dia melihat darah haid, dia wajib meninggalkan sholat, wajib meninggalkan puasa, haram hubungan suami istri sampai dia menunggu masa sucinya. Wa idza rathu ba'da yaumin wa lailatin aw aqsarati ila 15 yauman igtasalat wa shalat. Ya. Dan maka ketika dia telah berhenti darah haidnya selama sehari semalam, atau berhenti maksimalnya ketika mencapai 15 hari, maka dia wajib mandi janabat kemudian sholat. Jadi tadi telah dijelaskan minimalnya 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari, ya 15 hari. Maka ketika sudah berhenti darahnya 1 hari 1 malam atau 2 hari atau sampai 15 hari, maka dia wajib mandi janabat kemudian sholat. Wa in istamarra ma hadam ba'dal 15 yauman u'tubirat mustahadatun ba'da dzalik fa hukmuha hukmul mustahadah. Adapun darah ketika terus mengalir selama lebih dari 15 hari, maka selebihnya dari 15 hari ini dianggap sebagai istihadah. Maka hukumnya hukum sebagai wanita yang istihadah. Poin yang pertama paham? Paham enggak poin pertama ini? Yang dimaksud mubtadaah, wanita yang baru saja mengalami haid pertama kali, ya. Maka wajib setelah dia melihat darah, maka wajib untuk meninggalkan sholat, wajib untuk meninggalkan puasa, haram hubungan suami istri dan semua ya yang diharamkan bagi wanita yang haid ataupun nifas, termasuk megang mushaf, ya, ataupun berdiam di dalam masjid. Paham? Dan ketika dia darah itu berhenti, setelah sehari kok berhenti, ya, atau maksimalnya 15 hari, maka dia wajib mandi janabat kemudian sholat. Kemudian yang kedua, wa amal mu'tadah, yang dimaksud mu'tadah wahya man kanat laha ayyamun ma'lumatun tahiduha minasahri, yakni yang dimaksud mu'tadah wanita yang sudah terbiasa mengalami haid, ya, yang memiliki hari-hari yang sudah maklum, misal setiap tanggal 1 sampai tanggal 6 misalnya, atau setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya, ya. Maka fahukmuha, hukumnya annaha tatrukus salata was shauma wal wad'a ayyama adatiha, ya. Maka hukumnya dia wajib meninggalkan salat, wajib meninggalkan puasa, tidak boleh hubungan suami istri ketika masa-masa haid ini. Ya, misalnya haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7, 1 sampai 6 misalnya, rutin, ya. Maka pada tanggal ini tidak boleh dia salat, ya, ketika keluar darah haid itu enggak boleh salat, enggak boleh puasa dan yang lainnya. Wa in ra'at sufratan aw qudratan ba'da adatiha
la taltafitu ilaiha. Ya. Walaupun ketika setelah hari masa biasanya, misalnya dia haid mulai biasanya tanggal 1 sampai tanggal 6 misalnya, ya. Kemudian hari ketujuh ini keluar cairan yang berwarna kuning atau keluar cairan yang berwarna keruh, fala taltafit ilaiha, maka jangan direken, tetap dia masih sudah suci. Saya ulangi, yang mu'tadah, wanita yang memiliki kebiasaan haid rutin, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 6, contoh ini, ya, atau tanggal 1 sampai tanggal 7, contoh, ya. Maka ketika dia memiliki kebiasaan haid tanggal 1 sampai tanggal 6, kemudian tanggal 7-nya kok keluar cairan kekuning-kuningan atau keluar cairan keruh, maka fala taltafit ilaiha, maka enggak usah direken, dia tetap sudah masa suci. Ya. Artinya dia tetap wajib sholat, wajib puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahkan hadis juga riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Bukhari dari jalan Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufrata awal qidrata awal qudrata ba'da tuhri syai'an. Kami enggak pernah memperhitungkan, ya, enggak ngereken maksud saya, ya. Ketika sudah selesai masa suci, ketika sudah datang masa suci, baik keluar cairan yang kekuning-kuningan atau cairan yang kekeruh-keruhan. Amma idza ra'at dzalika asna'a 'adah bi an takhallala ayyama 'adatiha sufratun aw qudratun fa innaha min haidatiha fala taghtasilu laha wala tusalli wala tasum. Adapun cairan kekuning-kuningan atau cairan yang keruh itu keluar pada masa haid, ya, misalnya masa haidnya tanggal 1 sampai 6, ya. Keluar kuning atau keruh ini ketika di antara tanggal 1 sampai tanggal 6, maka itu masih dihukumi sebagai darah haid. Ya. Ini bagi wanita mu'tadah yang memiliki kebiasaan rutin. Ya. Enggak ganti-ganti hari, enggak ganti-ganti tanggal. Karena kadang-kadang wanita itu gonta-ganti, ya. Kadang awal bulan, kadang akhir bulan, kadang tengah bulan, ya, gonta-ganti. Maka berarti dia enggak masuk dalam yang poin kedua ini. Kemudian yang ketiga, wa amal mustahadah. Adapun yang dimasuk wanita mustahadah, wahya man la yanqadu anha jaryanud dam. Ya. Yang dimaksud wanita mustahadah adalah wanita yang tidak terputus, ya, tidak pernah terputus dari keluarnya darah, terus keluar, ya. Bahkan di zaman Sahabiyah dulu ada sampai 10 tahun, ya. Ada yang, ya, sampai 8 tahun. Bahkan ada yang seumur hidup. Ya. Karena itu kerusakan dari urat rahim. Ya, Nabi sabdakan, "Hiya rukdatun min rukdatus syaitan." Itu ada hentaan yang dihentakkan setan sehingga urat rahimnya rusak, sehingga keluar darah terus, ya. Apalagi zaman sekarang banyak obat-obat kimia, ya. Sehingga kalau di zaman Nabi sudah ada, ya, ada banyak wanita yang mengalami istihadah. Yang zaman waktu itu belum ada kimia. Apalagi zaman sekarang malah jauh lebih banyak wanita yang mengalami istihadah. Maka wajib mengerti hukumnya, ya. Wajib mengerti hukumnya. Karena beberapa kali masuk pertanyaan kepada kita, bagaimana Ustaz ini sudah 3 bulan, ya. Itu enggak mungkin masa haid. Masa haid itu hanya maksimalnya 15 hari. Berarti kalau sampai 3 bulan, apalagi tahun-tahunan itu di antaranya ada haid, di antaranya juga ada istihadah dan hukumnya beda. Ya. Fa hukmuha, maka hukumnya wanita yang istihadah, annaha idza kanat qabla an tustahadha mu'tadatan wa arafat ayyama adatiha fa inna taqutu 'ani salati ayyama adatiha min kulli syahrin. Adapun sebelum mengalami istihadah, ya,
sebelum dia mengalami istihadah, dia wanita yang mu'tadah, wanita yang mengalami haid rutin. Ya, setiap tanggal 1 sampai 6 rutin terus, tanggal 1 sampai 6 rutin terus, ya. Maka untuk yang semacam ini dia harus meninggalkan sholat, harus meninggalkan puasa, meninggalkan hubungan suami istri pada hari, ya, tanggal yang biasa dia mengalami haid, yakni tanggal 1 sampai tanggal 6. Selebihnya, ya, itu bukan darah haid tetapi darah istihadah. Yang mana wanita yang mengalami darah istihadah ini wajib sholat, wajib puasa Ramadan, boleh hubungan suami istri, karena hakikatnya itu bukan darah haid tetapi darah dari kelenjar rahim yang rusak, yang terluka. Jadi seperti tangan kita terluka kan keluar darah terus itu. Sehingga sebetulnya wanita ini dalam keadaan suci, cuman keluar darah itu bukan darah haid tetapi darah istihadah, ada kelenjar rahim yang rusak atau terluka. Wa in kanat la adata laha aw kanat laha adatun wa nasyat zamanaha aw adadaha fa innaha in tamayyaza dam min ba'dihi fa kana yajri maratan aswad fa kana yajri maratan aswad wa maratan ahmar fa innaha tajlisu ayyamal aswad. Ya, adapun wanita yang dia ini, ya, haidnya ini enggak rutin, kadang awal bulan, kadang akhir bulan, kadang tengah bulan, atau dia punya haid yang rutin cuma lupa tanggalnya tanggal berapa. Jadi wanita harus ditengeri itu, ya, masa-masa haid saya tanggal sekian sampai sekian, ya, ditengeri sendiri, ya. Jadi ketika dia ini punya adat kebiasaan tanggal 1 atau 6 cuma lupa dia, atau mungkin dia enggak punya waktu-waktu yang tertentu, kadang-kadang berubah, ya, awal bulan, kadang-kadang akhir bulan, yang berubah semacam ini, cuman darahnya bisa dibedakan, ya. Misalnya yang sebagian hitam, ya, yang sebagian merah, maka dia ini tidak sholat, tidak puasa ketika yang keluar darah kehitam-hitaman, karena itu adalah darah haid. Adapun yang merah itu seperti darah biasa, berarti dia sudah dalam keadaan suci, ya. Maka ketika darah yang keluar bukan kehitam-hitaman, ya, maka dia wajib mandi janabat, kemudian sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Wa taghtasilu wa tusalli ba'da inqitaihi, ya, maka wajib mandi, sholat setelah habis, ya, masa darah keluar hitam, habis jadi ganti merah. Malam yatajawaz hamsata asyara yauman, selama tidak lebih dari 15 hari. Wa illam yatamayyaz damuha la bisawadin wala li ghairihi fa inha tajlisu min kulli shahrin aghlabal haid wa huwa sittatu aw sab'atu ayyamin thumma tasilu wa tusalli. Adapun ketika darah enggak bisa dibedakan, sama saja, ya, enggak bisa dibedakan, maka dia, ya, maka dia ini harus mengalami haid sebagaimana keumuman wanita, yaitu 6 atau 7 hari, ya. Jadi sudah dimantapkan sudah. Saya haidnya awal bulan, karena rata-rata awal bulan, atau saya mantapnya itu, ya, selama ini saya yakin, ya, masa haid saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 6. Maka ya, dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa dan ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan kesucian ini tanggal 1 sampai tanggal 6. Selebihnya maka dia wajib mandi, kemudian sholat dan ibadah yang lain. Insya Allah ini.